selamat pagi juga Bu Ria. Oke, saya sebelumnya terima kasih banyak ini Ibu karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya pada hari ini sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Iya Bu. Oke, nah kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada Ibu pertemuan kita hari ini adalah untuk saya bertujuan untuk meminta bantuan kepada Ibu. Ini ceritanya. Kebetulan ada teman saya yang mengalami permasalahan, ada siswanya, ada begitu banyak siswanya yang masih nilai PPS-nya itu yang belum tuntas. Nah, di sini saya ingin melakukan praktek coaching terhadap beliau. Jadi dalam hal ini saya butuh observer untuk melihat sejauh mana praktek coaching yang telah saya lakukan ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum gitu Bu. Ya, baik. Dalam kesempatan ini Ibu merencanakan akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, jadi pada kegiatan coaching ini Ibu perlu seorang baik sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya Bu ya. Saya di sini akan melihat sekaligus mengamati dari proses coaching Ibu, apakah di sini Ibu sudah menerapkan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan coaching. Iya Bu. Ya. Jadi Ibu untuk itu nanti kita akan menggunakan rubrik dari penilaian coaching ya Bu ya. Ya Bu, tentunya rubrik penilaian ini supaya saya mengetahui nanti kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Ya. Kira-kira menurut Ibu nih di dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya saya ingin ketiga-tiganya sih Bu. Saya ingin berada di kehadiran penuh, saya ingin mendengarkan aktif, dan saya juga ingin membuat pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Ria. Dari ketiga dari kompetensi coaching ini Bu ya, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik sih lebih ke di kehadiran penuh Bu, karena di sini kan kita butuh fokus, jadi kita dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh coach kita seperti itu Bu. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik itu ya di kehadiran penuh ya Bu ya. Ya, baik. Untuk mencapai dari mengembangkan kompetensi ini, jadi indikator apa sih? Ada 4 indikator sih Bu ya. Ini fokus materi, kemudian saya ingin juga menatap lawan bicara, kemudian tidak melakukan hal lain selain mencatat, dan saya juga ingin memperhatikan apa yang disampaikan oleh si coach saya itu Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ria. Untuk mengukur ketercapaian dari indikator itu, jadi Ibu akan fokus pada materi, kemudian mencatat hal-hal yang penting ya Bu, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Iya benar. Baik, sekali. terima kasih Bu Ria. Oke Bu, kalau gitu kita ketemu besok jam 9 pagi untuk melaksanakan proses coaching yang saya lakukan bersama rekan saya tersebut ya Bu. Iya Bu. Gimana Bu? Kita tunggu Bu Dewi sebentar ya Bu ya? Iya Bu ya. Nah ini dia beliau. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi juga Bu Dewi. Selamat pagi Bu Sia. Ya ini perkenalkan ya, ini rekan saya yang kemarin saya bicarakan. Bu Dewi. Iya. Jadi saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bu Sia juga Bu Dewi, saya butuh seorang observer untuk melaksanakan praktik coaching kita pada hari ini. Kenapa? Karena selain untuk melihat secara langsung, observer ini dapat menilai praktik coaching yang kita lakukan juga, apakah yang saya lakukan sudah sesuai dengan kriteria-kriteria dari kompetensi inti coaching itu sendiri atau belum. Iya Bu. Jadi saya minta izin juga ya Bu Dewi ya, saya menghadirkan observer di sini. Iya Bu, silahkan. Ya Bu Dewi, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Bu. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah jadi kita ngobrol di luar atau gimana ini Bu yang enak? Nggak apa-apa Bu, di sini juga enak Bu. Oke, kita di sini aja ya, karena sini juga nyaman dan suasananya juga lebih adem ya. Jadi untuk kita berbincang-bincang juga lebih nyaman ya Bu Sia ya. Dan di sini saya mohon maaf Bu Sia, jadi saya mungkin nanti akan fokus berbicara dengan Bu Dewi ya. Iya. Oke, nah jadi seperti yang kemarin Bu Dewi juga sampaikan kepada saya, kita hari ini akan membicarakan tentang sesuatu hal kira-kira tentang penilaian PTS kemarin yang hasilnya kurang memuaskan ya Bu Dewi ya. Iya, itulah Bu, itu masalah saya itu Bu. Jadi awal
Awalnya itu dari kegiatan PTS, dan setelah perekapan nilai, saya melihat nilai murid saya itu jauh dari harapan saya, Bu. Jadi banyak di antara mereka itu yang nilainya di bawah KKM, dan itu menjadi kecewaan tersendiri bagi saya, Bu. Nah, sebenarnya itu masalah saya, Bu. Oke, nah jadi sebenarnya harapan Ibu terhadap nilai PTS murid Ibu itu seperti apa nih? Yang jelas sesuai dengan KKM di mapel saya itu 76, Bu. Ya. Jadi harapan saya jelas, saya berharap agar murid saya memiliki nilai yang mencapai KKM. Akan lebih bagus lagi kalau nilainya di atas KKM, Bu. Jadi itu yang menjadi harapan saya. Oh, jadi Bu Dewi berharap bahwa nilai-nilai murid pada mapel Ibu di PTS-nya itu Iya, nilainya benar, Bu. mencapai KKM paling tidak ya Bu Dewi ya. Iya, Akan iya, lebih Bu. baik kalau misalnya nilainya melebihi KKM yang sudah ditentukan. Nah, sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, menurut Ibu apa yang menyebabkan nilai PTS siswa Ibu tadi itu tidak mencapai KKM? Begini, Bu, sebenarnya kalau untuk pembelajaran saya sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tapi berdasarkan hasil KKM dari PTS yang sudah direkap, itu banyak yang di bawah KKM. Jadi sempat saya tanyakan juga kepada murid-murid saya, kalian ini masalahnya apa? Kenapa nilai PTS itu bisa pada anjlok? Jadi ada sebagian mereka yang menyampaikan bahwa mereka ada yang tidak sempat belajar, ada juga yang sibuk main handphone, Bu. Jadi karena kelamaan main handphone, jadi mereka itu tidak ingat untuk belajar ketika besoknya ulangan. Begitu, Bu. Kemudian apa umpan balik dari Ibu terhadap respon murid Ibu tadi? Jelas saya memberikan penegasan, Bu. Saya mengingatkan kepada mereka bahwa kewajiban belajar itu merupakan kewajiban mereka sesuai dengan status mereka sebagai seorang pelajar. Jadi belajar itu tidak hanya dilakukan ketika mau ulangan saja, tapi juga dilakukan secara berkelanjutan. Begitu, Bu. Jadi saya melakukan penguatan dan penegasan kepada mereka untuk tetap belajar dan menjalankan kewajiban tugas belajarnya sesuai dengan status mereka. Begitu, Bu. Oke, jadi hambatan apa yang menurut Ibu yang menyebabkan siswa Ibu tersebut tidak maksimal dalam pembelajaran? Kalau menurut saya pribadi, kalau hambatan itu bentuknya dari murid saya sendiri. Karena kalau saya lihat mereka ini minat belajarnya kurang. Begitu. Selain minat belajarnya kurang, kira-kira ada hal lain nggak yang menyebabkan mereka itu kesulitan atau pembelajaran mereka tidak maksimal dan menyebabkan nilai PTS mereka tidak bagus? Sebenarnya masing-masing anak punya gaya belajar masing-masing, ya, Bu. Jadi mungkin itu juga perlu dipertimbangkan ketika melakukan pembelajaran lebih lanjut di kelasnya. Jadi selain minat, gaya belajar juga perlu diperhatikan. Iya, apalagi kalau misalnya mereka sibuk main HP, jadi kan tidak fokus gitu, Bu. Begitu mungkin perlu diperhatikan ke depannya. Jadi di sini permasalahannya yang menjadi hambatan mengapa siswa Ibu tadi tidak mencapai KKM dalam nilai PTS-nya adalah mulai dari mereka yang tidak punya kesiapan dalam belajar, Iya, kemudian mereka juga tidak bisa memanajemen waktu karena tadi mungkin HP permasalahan HP tadi Bu ya, Iya. dan gaya belajarnya juga ya Bu ya. Yang Oke, bermacam-macam. Jadi kira-kira solusi apa yang akan Ibu berikan kepada murid Ibu agar permasalahan ini dapat terselesaikan? Saya sempat berpikir sih, Bu, untuk melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid saya ke depannya. Jadi saya bisa mengidentifikasi lebih jauh, kemudian hasilnya nanti saya gunakan untuk memetakan minat murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, asesmen diagnostik itu nanti saya lakukan kalau dalam waktu dekat ini belum bisa, Bu, karena ini juga baru selesai PTS, dan bahkan rencana saya itu nantinya asesmen diagnostik ini saya lakukan di awal semester depan. Wah, itu rencana yang bagus sekali Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sudah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan asesmen diagnostik awal Iya, terhadap benar, Bu. murid. Selain asesmen diagnostik awal tadi, kira-kira ada rencana lain nggak Bu untuk Nah. meningkatkan minat belajar anak tadi? Selain asesmen
Siap. Nah, dengan pembelajaran sosial emosional tersebut, saya berharap saya bisa membangun kompetensi sosial emosional pada murid dan memberikan penguatan yang lebih tepat ke depannya supaya mereka itu lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Begitu, Wah, Bu. saya tertarik sekali nih dengan rencana Bu Dewi yang luar biasa menurut saya ya. Jadi Bu Dewi akan melakukan asesmen diagnostik awal dan akan melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas itu. Iya, Bu. Iya, jadi seperti itu ya Bu ya rencananya ya. Iya. Kemudian kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Itu akan menemui hambatan nggak kira-kira dalam pelaksanaannya? Kalau hambatan dari saya tidak ada, Bu. Tapi mungkin dari murid ya. Karena murid itu kan minatnya beda-beda. Jadi saya juga harus lebih hati-hati dalam menyikapi minat murid ini, Bu. Mungkin akan saya identifikasi lebih dulu, baru saya akan melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Begitu, Bu. Nah, terkait rencana Ibu tadi, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama atau kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau untuk pembelajaran sosial emosional bisa sambil berjalan, Bu, karena ini kan pembelajaran sosial emosional yang akan saya lakukan itu dalam bentuk implementasi pengajaran eksplisit.
pembelajaran sesuai dengan minat murid yang sudah saya dapatkan datanya dari asesmen diagnostik itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Dewi ya. Jadi nanti dari hasil asesmen diagnostik tadi Bu Dewi akan memetakan mulai dari minat belajar muridnya juga tadi ya. Ada minat belajar murid dan gaya belajar murid yang menyebabkan mereka selama ini kurang dalam pembelajaran. Nah, Bu Dewi ingin meningkatkan tadi mereka sebagai kesadaran diri mereka, kemudian Bu Dewi juga ingin meningkatkan manajemen diri mereka dan juga tanggung jawab pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada murid Ibu. Iya, Bu. Oke, nah jadi menurut Ibu dari pembicaraan kita ini tadi, tujuan dari pembicaraan ini udah tercapai belum ya Bu ya? Sesuai dengan harapan saya di awal pembicaraan kita tadi, Bu, saya berharap saya bisa menemukan solusi untuk murid-murid saya yang nilainya di bawah KKM ini. Nah, sejauh ini setelah pembicaraan kita ini, saya pikir saya sudah menemukan solusi untuk murid-murid saya yang akan saya terapkan ke depannya, Bu. Jadi untuk pembicaraan ini saya sudah menemukan tujuan yang akan saya capai dengan pembicaraan kita, Bu. Jadi saya bersyukur ya Bu Dewi telah menemukan solusi atas pembicaraan kita hari ini. Kemudian bagaimana perasaan Bu Dewi setelah pembicaraan hari ini? Nah, karena solusinya sudah ketemu, Bu, jadi alhamdulillah saya merasa sedikit lega. Jadi kedepannya saya lebih percaya diri, lebih yakin untuk tindakan-tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, jadi agak tenang juga saya, Bu. Begitu, Bu. Oke, saya merasa bersyukur ya Bu Dewi ya. Kita di sini dari pembicaraan ini Bu Dewi telah menemukan solusi, Bu Dewi juga telah merasa lebih lega, lebih tercerahkan. Ya, Oke, selanjutnya kira-kira ada yang ingin kita bicarakan lagi nggak ya Bu Dewi? Karena tujuannya sudah tercapai, saya pikir saya sudah menyampaikan semuanya ke Ibu dalam pembicaraan kita. Saya pikir tidak ada lagi yang belum saya sampaikan ke Ibu. Oke, baik. Jadi nanti Bu Dewi selanjutnya akan mengundang saya dalam proses pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu agar saya dapat melihat secara langsung ya Bu Dewi ya. Iya, Bu. Oke, Nanti baik. akan saya kabari perkembangan selanjutnya. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Saya tunggu berita dari Ibu karena saya juga sudah nggak sabar pengen hadir langsung dan pengen menyaksikan secara langsung. Oke Bu Dewi, karena pilihan kita juga sepertinya sudah selesai. Bagaimana kalau kita kembali ke kantor? Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Sampai sekarang saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu Ria. Sama-sama Bu Dewi. Saya permisi dulu. Oke, terima kasih juga Bu Dewi. Halo Bu Ria. Halo juga Bu Sia. Aduh, kayaknya obrolannya tadi seru ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, tadi seru dan menurut saya sangat tertarik dengan rencananya Bu Dewi tadi Bu. Iya. Bagaimana Bu rasanya setelah melakukan proses coaching ini? Saya terus terang merasa sangat senang saya bisa berpartisipasi langsung melakukan praktek coaching terhadap permasalahan rekan saya dan saya berharap beliau benar-benar dapat melaksanakan rencana sesuai dengan rencananya Ibu ya, melaksanakan apa yang harus beliau lakukan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan oleh beliau tadi. Bu Ria, kita langsung saja ya Bu membahas catatan. Ada beberapa catatan dari saya proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bu Dewi. Tapi sebelumnya di sini nih saya mau bertanya kepada Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching sesuai dengan prinsipnya tadi nih? Jadi yang pertama tadi sudah saya lakukan dalam proses coaching, saya juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Saya sudah ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan pendekatan alur tirta dalam percakapan tadi ya Bu ya. Kemudian saya juga yang ketiga untuk mengembangkan kompetensi inti coaching tadi saya juga sudah memenuhi beberapa indikator. Yang pertama saya sudah berada di kehadiran penuh, saya mendengarkan aktif dan saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rekan coaching saya tadi. Jadi untuk percakapan dengan coaching di sini, Ibu sudah menerapkan dari kegiatan coaching ini itu sudah sesuai dengan pedoman ya Bu ya. Jadi
proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya. Tirta di mana adanya tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Nah, baik Ibu, di sini berarti indikatornya sudah terpenuhi ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Baik Bu, di sini tadi Ibu sudah menyampaikan dari hasil kegiatan coaching itu bersama Bu Dewi. Baik, saya akan menyampaikan juga dari hasil catatan saya tentang hasil pengamatan saya sebagai observer di sini ya Bu ya. Iya Bu. Dari percakapan tadi saya sudah melihat ya terjalin hubungan kemitraan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa terjalin. Prosesnya juga sudah kreatif, sudah lancar. Kemudian saya lihat tadi dari hasil catatan saya, Ibu sudah terlihat sangat maksimal dalam menggali potensi dari coaching ya, karena Ibu sebagai coach ya. Kemudian untuk alur Tirta dalam catatan saya di sini tadi Ibu sudah melakukan percakapan yang terpenuhi dari unsur-unsur Tirtanya ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Semua sudah terpenuhi dengan baik kan ya. Alhamdulillah Bu. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi inti dari coaching itu sudah berkembang dengan sangat baik Ibu. Kehadiran penuh itu sudah terlihat ya, sudah terlihat. Kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif. Tidak terlihat Ibu itu begitu bingung, tidak ada ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang bobot, itu terlihat Ibu di sini sangat mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, sekarang Ibu karena di sini kompetensi inti dari coaching Ibu sudah terpenuhi, sudah sangat bagus, maka kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan kembali dalam proses coaching selanjutnya? Nah, yang ingin saya kembangkan pada proses coaching selanjutnya adalah jadi saya ingin apa yang disampaikan oleh coach saya itu benar-benar saya simak dengan baik, sehingga saya dari hal itu juga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang juga berbobot dan mampu membantu memaksimalkan potensi coach saya itu tadi Bu. Jadi kompetensi inti dari coaching ini yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya Bu. Karena di sini lebih fokus begitu ya Bu ya. Benar sekali Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk memperdalam dari kompetensi tersebut ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan? Dari hasil coaching tadi Bu, mungkin saya akan merefleksi terlebih dahulu ya Bu ya, mengenai apa saja yang kurang, apa saja yang harus saya perbaiki, kemudian apa yang sudah bagus, kemudian apa yang perlu saya kembangkan dan lain-lain. Nah, mungkin yang pertama saya lakukan, saya harus merefleksi kembali mengenai proses coaching yang telah tadi saya lakukan berdasarkan catatan saya dan catatan Ibu. Nanti saya boleh pinjam catatan Ibu ya? Iya boleh dong. Baik Bu Ria, untuk memperdalam dari kompetensi Ibu, berarti Ibu di sini akan melakukan refleksi apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus ditingkatkan ya Bu ya. Sangat super luar biasa ya Bu Ria ya. Terima kasih banyak ya. Baik Bu Ria, proses dari prospek rencana yang bagus yang Ibu lakukan ini tentunya Ibu akan merefleksi diri tadi ya, untuk memperbaiki kekurangan berlatih sebagai coaching ya Bu ya. Belajar praktek dari coaching ini. Baik, selanjutnya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa lebih maksimalkan lagi dalam melakukan proses coaching ini untuk selanjutnya, dan kita akan bertemu kembali setelah selesai Ibu melakukan coaching yang selanjutnya ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melewati pengamatan ini? Saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur ya Bu ya. Saya merasa sangat senang, saya juga lega. Tadi awalnya saya juga agak ragu, bisakah saya melakukan praktek coaching ini dengan baik terhadap rekan saya, mampukah saya untuk berada di kehadiran penuh, mampukah saya untuk mendengarkan aktif, mampukah saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jadi karena tadi semuanya sudah berlalu dan sesuai dengan pengamatan Bu Sia juga tadi bahwa saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta juga, saya merasa sangat senang dan tentunya saya ingin terus berlatih dan
latihan terus bagaimana caranya meningkatkan kompetensi inti dalam coaching ini. Kemudian saya juga merasa bersyukur Bu Sia sudah membersamai saya dalam praktek coaching ini. Sangat-sangat luar biasa Bu Sia, melakukan pencatatan-pencatatan yang rinci dari hal-hal terkecil sampai yang perlu untuk saya kembangkan juga tadi sudah Bu Sia rekap dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu Sia untuk waktu dan kesempatannya, juga untuk Bu Sia bersedia untuk melakukan observasi terhadap proses coaching ini. Iya, terima kasih juga. Baik, sampai jumpa Ibu Ria. Sampai jumpa juga Bu Sia. Selanjutnya nanti akan saya hubungi kembali jika memang saya membutuhkan observer kembali ya Bu Sia. Iya, Oke, baik Bu Sia. Sampai bertemu di proses coaching yang akan datang. selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, saya terima kasih.